Lanjut. Selanjutnya kita masuk ke assalam. Salam di sini bagian kelima dari asma Allah Subhanahu wa taala. Nah, salam ini terkait dengan keselamatan. Jadi assalam ketika kita mengucapkan salam itu sebenarnya itu hakikatnya kita hanya menjadi wadah untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi sebenarnya assalam itu bukan milik kita. Jadi jangan ketika kita mengucapkan assalam kepada orang itu seolah-olah kita memberi keselamatan ya. Kayak kita siapa yang bisa memberikan keselamatan ya, selamat atasmu. Kita hanya menyambungkan eh, tajalli Tuhan yang bentuk salam kepada orang lain. Itu maksudnya sehingga keselamatan ya bisa tersampaikan kepada orang karena memang itu keselamatan itu bukan kita yang menjamin. Kita hanya terjadi itu hakikatnya adalah nama Tuhan yaitu assalam. Nah, eh, keselamatan bagi kaum sufi adalah ketika hatinya telah bebas dari keraguan. Artinya eh, dia sampai kepada yakin seperti dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, sembahlah Tuhanmu hingga sampai kepada makom yakin. Jadi di sana tidak ada lagi satu bentuk keraguan. Nah, orang seperti ini dia akan mendapatkan salam. Maksudnya keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalam Al-Quran ini seterusnya dan telah bebas dari segala bentuk syirik, baik yang nyata maupun tersembunyi, yang biasanya kita sebut dengan syirik khafi. Dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Syirik adalah satu bentuk kezaliman yang besar. Um, Mungkin yang kita masuk syirik ini hanya dalam bentuk kayak menduakan Tuhan. Mungkin itu tidak terjadi, tetapi sedikit banyaknya kita masih tenggelam dalam syirik yang tersembunyi. Kayak kita mengunggulkan diri, kita merasa lebih tahu, kita merasa lebih paham, kita merasa lebih mulia, itu semua adalah bentuk-bentuk syirik yang boleh jadi kita tidak sadari. Ada angku, ada ria, ada syirik, dan seterusnya. Ada banyak hal, mungkin sifat-sifat yang membuat kita seolah-olah punya sesuatu. Makanya riyadhah atau tazkiyah yang kita lakukan itu sebenarnya fungsinya adalah bagaimana kita dijauhkan dari syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, untuk mengetahui syirik yang tersembunyi ini memang kita harus melihat ke dalam diri kita. Kita harus melihat laku-laku kita, kita harus melihat apa yang tersirat di dalam pikiran kita, di hati kita. Kita harus belajar melihat itu sehingga kita sadar, oh ternyata saya masih begini. Oh ternyata kalau begini saya masih marah. Oh ternyata dan seterusnya. Itu pasti ada sesuatu yang membuat ada efek ya. Dari entah itu dari perkataan orang, dari interaksi dengan orang lain sehingga kita tahu oh ternyata sifat-sifat itu masih hadir di dalam diri kita. Makanya perlu proses yang disebut dengan tazkiyah dan riyadhah. Yakni bagaimana menghadirkan Tuhan sepenuhnya ke dalam diri kita dengan kita berusaha meniadakan diri. Jadi kalau meniadakan diri kan otomatis yang lain tidak ada. Jadi kalau ada orang yang melakukan proses tazkiyah dan riyadhah tetapi dia lebih menunjukkan dirinya, ya hakikatnya dia tidak melakukan apa-apa. Karena tugas para sufi adalah meniadakan diri. Jadi bagaimana kita sepenuhnya merasakan bahwa tidak ada sesuatu yang kita miliki, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
selanjutnya. Nah, ini surah Al-Furqan ayat 68. Nah, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang menyapa mereka, qalu salaman. Jadi mereka mengucapkan salam kepada mereka. Jadi orang seperti inilah yang kata salam itu bertajalli di dalam dirinya. Ini indah sekali Quran membahasakannya. Itu hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Nah, bilang orang bodoh menyapa mereka dan kata-kata menghina, mereka mengucapkan salam. Jadi dia sedang, kenapa dia mengucapkan salam? Dia sedang menyampaikan salah satu asma Tuhan agar mereka itu diberikan keselamatan. Seperti itu. Diberikan keselamatan. Dia mengucapkan salam kepada mereka. Nah, ini suatu hal yang mesti kita yakini, dan bagaimana dia menginternalisasi di dalam diri kita ya, hal-hal yang seperti ini. Kalau kita beradab dengan asma Tuhan, justru yang kita mesti lakukan itu adalah bagaimana kita mengecilkan diri. Mengecilkan diri, menghinakan diri, dan seterusnya. Ini di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang lain. Tapi nanti efeknya tentu kepada makhluk. Kenapa demikian? Karena sifat yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih berhadapan orang lain, masih merasa kita lebih mulia, lebih ini dan seterusnya, lebih bertakwa, lebih soleh, lebih ini, dan lebih-lebih yang lain, yang otomatis Tuhan belum bertajalli ke dalam diri kita, karena masih ada akunya, masih ada egonya. Ya, tidak peduli dengan yang lain. Oke. Nah, ketika seseorang beradab dengan nama ini, ia akan memiliki kolbun salim. Nah, kenapa? Karena dia sudah memiliki keselamatan. Nah, sehingga Tuhan memberikan kepadanya kolbun salim. Dalam Al-Quran, yauma yang fa'umalun wala banunun illa man atallahu biqolbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat kecuali yang datang kepada Tuhan biqolbin salim. Illa man atallahu biqolbin salim. Kecuali yang datang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kolbun salim. Nah, apa kolbun salim? Hatinya sudah tersucikan dari sifat-sifat negatif, baik itu dengki, rakus, ria, hasrus, dan seterusnya. Nah, ketika dia bebas, maka dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Dia akan memiliki kolbun salim. Dan memiliki kolbun salim itulah modal yang paling utama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqolbin salim. Jadi yang datang nanti ke sisi Tuhan adalah kolbun salim, adalah hati yang suci. Dan kolbun salim, dialah yang akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemilik kolbun salim. Oke. Nah, ini ininya bacaan. Nah, ya salam dianjurkan membaca ya salam sebanyak 136 kali untuk sembuhan. Misalnya kalau ada orang yang sakit, jadi bisa di sampingnya gitu baca ini, kemudian airnya ditiup, kemudian diminumkan, itu bisa seperti itu. Nah, tetapi begini, amalan-amalan yang kita baca dari kemarin sampai sekarang itu adalah harus diamalkan tiap hari. Jadi dia harus menginternalisasi di dalam diri. Jadi kalau suatu zikir, amalan, wirid kita lantunkan terus di dalam diri, dia menjadi istiqomah. Nah, nanti kita punya keterkaitan khusus dengan hal tersebut seperti itu. Nah, sehingga ketika misalnya berhadapan dengan orang yang sakit, nah itu
tinggal dipanggil. Nah, soal sembuh dan tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini melalui perantara zikir dan seterusnya itu bisa memberikan demikian seperti itu. Dan ini yang dilakukan oleh para sufi. Nah, ini juga eh, salah satu fungsi salam itu membangun kerukunan. Kalau ada yang sedang bertengkar, nah bisa dibacakan ini seperti itu. Jadi banyak sekali amalan-amalan ini hanya sebagian yang saya kutip dari kitab-kitab para sufi. Seperti itu.